sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nihil. Semuanya hadir ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sudah siap untuk belajar? Oke, bukunya sudah dipersiapkan semua? Sudah. Buku cetaknya ada? Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau kita itu tidak memiliki energi. Seperti sekarang ya, ternyata mati lampu. Apa yang terjadi? Kemudian apa lagi? Gelap. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Panas, gelap. Apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki listrik? Apa yang kalian alami? Susah beraktivitas. Contohnya apa beraktivitas? Belajar. Apa? Karena kita menggunakan LCD ya, proyektor. Terus apa lagi? Menggunakan handphone, jaringannya mungkin terganggu ya. Kemudian apa lagi? Nonton TV tidak bisa. Jadi banyak hal yang membuat kita kesulitan apabila tidak ada listrik. Kalian pernah melihat kincir air? Dinamo? Di sini, kalau kalian pernah melihat kincir air dan dinamo, nanti akan kita bahas ya. Apa kegunaan kincir air, kegunaan dinamo akan kita pelajari setelah masuk ke materi. Tapi sebelum kita memulai belajar, coba kalian siapkan HP kalian. HP kalian siapkan. Ibu akan kirim link ya, link pretest. Coba kalian kerjakan. Sudah Ibu kirim ke grup? Ya. Coba kalian buka, kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, kerjakan sendiri-sendiri kan? Kerjakan sendiri-sendiri. Itu ada beberapa soal pilihan ganda. Kalian jawab yang paling tepat menurut kalian ya. Menurut pengetahuan kalian. Mati lampu atau turun ya? Mati lampu atau turun? Ya, tengok.
kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, HP-nya disimpan lagi. Nanti Ibu cek siapa saja yang sudah mengirim ya. Oke. Kalau sudah, simpan HP-nya. Ada yang belum selesai? Belum. Coba lanjutkan. Sudah. Kita tunggu ya. Tunggu temannya yang belum selesai. Sudah? Oke, barisan ini sudah selesai? Sudah. Ini barisan dua? Sudah. Tiga? Empat? Kalau sudah selesai, HP-nya disimpan lagi. Oke, coba simak ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, itu mendeskripsikan perubahan bentuk-bentuk energi pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui simulasi PET. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen, peserta didik mahir dalam merancang simulasi mekanisme perubahan energi melalui simulasi virtual PET. Oke. Sampai sini, bagaimana jawab soal tadi? Bisa? Bisa. Oke. Bisa ya? Ada yang masih bingung? Tidak. Oh, tidak. Oke, kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, sekarang balik lagi. Ibu tadi kan bertanya, pernah melihat kincir air dan dinamo? Apa kalian? Pernah. Coba kalian lihat lagi di sini. Ibu tadi ngasih pertanyaan, pernahkah kalian lihat gambar? Pernah. Perubahan energi apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ayo. Kalau kincir air, Airnya lebih cepat mengalir. perubahan apa yang terjadi? Mengalir menjadi air. Ada perubahan energi nggak kalau misalkan dari kincir air? Biasanya kincir air itu untuk apa? Nah, untuk listrik biasanya berubah jadi apa? Energi listrik. Energi kinetik bisa. Energi apa lagi? Kemudian apa lagi? Oke, masih belum ini ya. Untuk perubahan energi masih belum ada yang belum mengerti ya apa saja perubahan energi. Nanti kita bahas. Oke, coba bayangkan apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa adanya listrik. Sudah, jawaban kalian tadi bermacam-macam. Ada yang panas Bu, kemudian gelap, tidak bisa beraktivitas. Itu termasuk jawaban yang benar ya. Seperti kita alami tadi barusan. Ternyata listriknya bukan mati, turun kan? Ya. Nah, apa baru berapa menit listrik turun? Apa yang terjadi? Panas, gelap, itu yang kita alami. Oke, coba kalian simak penjelasan berikut ini.
Oke, coba simak ya. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fiska. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat untuk belajar kan? Harus dong, biar makin pintar dan membanggakan orang tua. Hari ini kita akan belajar menulis air adik-adik. Siapa yang pernah melihat kisah langsung? Kalau belum pernah lihat, ini kakak perlihatkan. Lihat, bagus kan bisa diputar-putar begitu? Nah adik-adik, tahu tidak? Kalau kincir air itu dapat menghasilkan listrik. Hah? Kok bisa sih kak? Bukannya kincir air hanya dibuat untuk hiasan saja? Eits, jangan salah. Tujuan utama pembuatan kincir air adalah untuk menghasilkan listrik. Bagaimana cara kincir air dapat menghasilkan listrik? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Kincir air bekerja berdasarkan aliran air. Semakin deras aliran air, kincir air akan berputar semakin cepat. Semakin cepat putarannya, kincir air akan semakin menghasilkan banyak energi listrik adik-adik. Dari hal tersebut, kincir air sebaiknya dibuat di mana adik-adik? Ya, betul sekali, di tempat yang alirannya deras. Misalnya di bawah air terjun atau di aliran sungai yang deras. Kincir air bekerja dengan cara berputar. Putaran kincir air disebabkan adanya aliran air yang mengenai sudut-sudut kincir adik-adik. Putaran kincir air tersebut akan memutar generator yang telah tersambung dengan kincir. Nah, dari putaran generator tersebut timbullah energi listrik. Energi listrik dari generator dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dengan memanfaatkan air yang mengalir, kita dapat menghasilkan listrik. Nah adik-adik, itulah cara kincir air menghasilkan energi listrik. Bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lain. Dadah! Halo Sobat Santai, kira-kira apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik di dunia? Listrik adalah sesuatu informasi langsung apa yang akan terjadi pada dunia jika tidak ada listrik. Nomor 1, tidak bisa menjalankan peralatan elektronik. Jika tidak ada listrik, maka peralatan elektronik yang ada di sekitar kita tidak bisa digunakan. Bayangkan saja mulai dari komputer, kulkas, mesin cuci, televisi, alat-alat elektronik lainnya, semua tidak bisa digunakan. Terlebih lagi smartphone-mu juga tidak dapat digunakan loh. Padahal dalam beraktivitas kita sangat memerlukan smartphone, entah itu untuk berkomunikasi atau sekedar mencari hiburan. Selain itu lampu di rumahmu juga tidak akan menyala. Kamu harus kembali menggunakan lilin atau alat penerangan lain saat malam hari. Nomor 2, turunnya produktivitas kerja. Tahukah Sobat Santai bahwa sebagian besar pekerjaan kita dilakukan dengan bantuan listrik? Jika tidak adanya listrik, maka produktivitas akan menurun. Meski tetap berjalan, pekerjaan akan dilakukan secara manual. Bisa dibayangkan betapa ribetnya, bukan? Nomor 3, berkurangnya jenis pekerjaan. Tanpa kita sadari, dengan tidak adanya listrik, maka lapangan pekerjaan akan menurun. Banyak sekali jenis pekerjaan yang berhubungan dengan listrik akan berkurang. Seperti teknis listrik, programmer, tukang servis elektronik, jasa wifi, dan lain sebagainya. Dengan menurunnya jumlah lapangan kerja, maka pasti akan diikuti dengan kenaikan jumlah pengangguran. Semoga tidak terjadi ya. Nomor 4, jurusan di perkuliahan atau SMK akan berkurang.
Jika tidak ada listrik, maka tidak akan ada SMK program studi teknik mesin, komputer jaringan, elektronika, multimedia, dan lain sebagainya. Begitu juga tidak akan ada fakultas teknik elektro, fakultas teknik mesin, atau peminatan energi dan elektronika di program studi fisika di universitas atau politeknik. Nomor 5, bidang kesehatan. Banyak alat kesehatan yang sangat bergantung pada listrik. Tenaga medis biasanya menggunakan alat elektronik yang membutuhkan listrik, seperti alat elektronik berupa elektrokardiografi yang berfungsi untuk menganalisa keluaran pada jantung, defibrilator untuk mengembalikan irama jantung agar normal, dan lampu yang digunakan saat operasi. Bisa dibayangkan jika tidak ada listrik, maka pertolongan kepada pasien akan terhambat. Nomor 6, proses komunikasi dan penyebaran informasi menjadi lambat. Dengan tidak adanya listrik, maka informasi yang biasanya kita terima dari media sosial, radio, televisi, maupun surat kabar lainnya akan terhambat loh. Selain itu, kita juga akan kesulitan berkomunikasi dengan teman maupun saudara kita. Nomor 7, sektor ekonomi akan menurun. Sektor ekonomi akan sangat terganggu. Jika tidak ada listrik, perekonomian masyarakat akan lumpuh. Seperti yang kita tahu, perusahaan, perkantoran, restoran sangat membutuhkan listrik untuk beroperasi. Tanpa listrik, semua akan berhenti beroperasi dan tidak dapat melakukan kegiatan. Yang terakhir, tidak ada biaya tagihan listrik. Sudah dipastikan dengan tidak adanya listrik, maka kita tidak akan pernah menerima maupun membayar tagihan listrik. Nah, itu penjelasan dari apa tadi yang Ibu sampaikan? Kerja kincir air dan juga kalau tidak ada listrik. Jadi banyak ya, banyak sekali kerugian apabila kita tidak memiliki energi listrik. Mulai dari tidak adanya kurangnya kegiatan kita ya berkurang, kemudian tidak adanya pekerjaan, bisa menyebabkan pengangguran, kemudian apalagi ya, komunikasinya terbatas atau terputus. Oke, nah itulah makanya ada energi alternatif. Biasanya kalian semalam mati lampu, jadi tugas tidak dikerjakan. Apa biasanya energi alternatif yang kita gunakan? Lilin. Apalagi senter. Lampu kan? Jadi sekarang sudah banyak energi alternatif yang bisa kita gunakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Ibu mau membagikan LKPD. Jadi kalian nanti berdiskusi antar kelompok. Ini kita bagi 4 kelompok saja ya. 4 kelompok sesuai dengan kepada masing-masing ya. Nah ini ibu buat kelompok 1. Kurang 1 ya. Siapa Imam? Imam pindah ke kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Oke, coba kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Di situ kalian bikin nama kelompok terlebih dahulu, nama kelompok, kelas. Nah, di situ ada tujuan percobaan. Memanfaatkan media pad dalam pembelajaran untuk mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Nah, kemudian kalian baca langkah kerja. Di situ ada langkah kerjanya 1 sampai 10. Kalian baca terlebih dahulu sambil kalian buka link yang padnya. Coba. Klik link pad. Ya, ini ya pad Colorado. Oke, sudah ketemu ya. Kalian ikuti petunjuk di LKPD. Langkah pertama apa? Langkah pertama, kalian buka aplikasi pad terlebih dahulu. Sudah bisa? Nah, tuh lagi ya. Kalian buka, kemudian klik menu sistem. Nah, itu sistem nak. Klik menu sistem. Oke, klik. Kemudian lanjut lagi baca. Sudah? Nanti tampil nih, tampilan awalnya orang yang sedang bersepeda. Oke. Ya. Apa lagi petunjuknya? Sistem. Sudah bisa buka linknya? Sinyal? Ada yang sudah bisa buka? Sudah, oke. Sudah sampai mana? Nah, oke. Lanjut. Kalian baca petunjuk buku ini ya di LKPD. Apalagi yang harus dikerjakan? Apalagi yang harus dikerjakan? Sudah? Oke. Apa nak? Sampai sini apa petunjuknya? Coba baca. Klik apa katanya? Klik klik menu sistem. Kemudian tampil gambar seperti ini kan? Ya. Gambar bersepeda. Coba kalian buka halaman ketiga di tabel. Nah, di situ kan ada sistem 1, 2, dan 3. Pertama, sistem 1 itu yang sepeda yang digerakkan. Kemudian ada lagi ini apa? Keran air ya. Keran air. Ini sebagai sistem satunya. Kemudian ada matahari dan terakhir ada teko ya. Teko air. Nah, kemudian ada sistem kedua. Ini apa? Ini apa namanya? Generator. Kemudian ada panel surya. Kemudian ada lagi output. Di situ output atau sistem ketiga ada air, kemudian bola ya, kemudian ada lampu neon, kemudian ada air. Oke. Pertama, kalian pakai dulu yang oke, kemudian pakai generator ya. Kemudian yang air. Jadi kalian ubah nanti sesuai dengan petunjuk. Pertama, kalian klik dulu simbol energi. Kemudian sudah? Oke, lihat di HP-nya.
ini kan ada 4 tabel. Yang pertama orang bersepeda, kemudian keran air, cahaya matahari, dan terakhir ada ekor. Wow. Jadi kalian isi itu prosesnya ya. Yang namanya proses perubahan itu bukan hasil jadi. Misal kayak tadi sepeda hasil akhirnya apa? Energi apa? Jangan. Kalian buat proses perubahan dari awal sampai sistem ketiganya muncul energi apa? Oke? Oke. Ada yang tanya kan? Oke. Kalau tidak ada silakan diskusi per kelompok. Nanti sudah selesai kita diskusi, perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Ya, di tabel. Apa yang mati lampu. Turun lagi ya. Oke, silakan. Sinyal aman? Aman. Dari awal dulu, dari awalnya apa ini? Nah, yang bersepeda tadi. Nah, terus apa? Ini kan anak bersepeda. Terus sistem 2-nya generator, benar. Terus apa yang pertama nih? Air dulu. Nah, kasih energi. Ini diklik. Kasih energi. Nah, kalian lihat perubahan energi apa yang terjadi di situ? Perubahan energi apa? Nah, mulai dari sini kan kelihatan kan? Energi apa nih? Energi kimia, terus jadi energi apa? Setelah jadi bergerak pada generator itu energi apa? Mati lagi ya. Nak. Ini perubahan energi itu kalian bisa lihat di buku ya. Ini seperti apa informasinya? Di buku, bisa di internet, bisa tentang perubahan energi. Ya? Ini kan ada empat tabel kan? Jadi kita mau bagi. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 berarti. Itu kan satu. Nanti siap-siap presentasi. Yang apa tidak presentasi menyiapkan soal. Yang kedua, iya. Ya.
Yang ke, oke, kelompok 2 sudah tabel yang kedua ya. Oke, kelompok 3. Iya. Itu yang terakhir. Apa itu? Teko air kan? Oh, jangan ngalangi itu, jangan ngalangi. Jangan ngalangi kayak. Nomor 1. Tabelnya sudah selesai?
Nah, terus nanti ada kesimpulan. Kalian bikin kesimpulan dari hasil diskusi kalian tentang simulasi. Ada yang sudah sampai ini? Membahas teko air? Sudah. Ada yang sudah? Oke. Iya. Kan ada 3 soal kan? Terus sampai ke kesimpulan. Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita presentasi satu persatu ya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok satu. Oke. Silakan kelompok satu maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Ayo.
atau KPD perubahan energi. Pertama, nama saya Supriyati. Nama saya adalah Nabiyanti. Nama saya Dewi. Nama saya Grace Aklafia. Kami akan mengkonsentrasikan hasil diskusi kami yang diberikan oleh saudara. Nah, yang lain simpan berubah menjadi elektrik, berubah menjadi panas dan menghasilkan cahaya. Neon mekanik menghasilkan panas, berubah elektrik, menghasilkan cahaya, menghasilkan panas. Turbin mekanik menghasilkan panas, berubah ke elektrik, menghasilkan panas, berubah ke mekanik. Berdasarkan tabel perubahan apakah saat tiga pendudukan nanti terjadi perubahan energi jawab tidak semua tiga sektor digabungkan akan mengalami perubahan energi yang berbeda. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian verifikasi buatlah kesimpulan yang diberikan terkait dengan perubahan energi. Ada sumber energi yang berupa protein air, kendaraan energi air dan kendaraan air, cahaya matahari dan uap. Sistem keduanya menggunakan tenaga sedangkan sumber energi matahari yaitu menggunakan panas surya dari berbagai sumber energi dengan berbagai macam output, pemanas air, bohlam, neon, turbin. Terdapat perubahan energi yang berbeda-beda. Baiklah, ini hasil diskusi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Iya, oke. Oh, 4 ya. Silakan. Saya perwakilan dari Komisi 1 dari para Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi pada orang yang bersepeda. Bagaimana kelompok 1? Jelas soalnya? Apa perlu diulang? Jelas. Oke. Boleh diskusi dulu atau bisa langsung jawab? Langsung jawab? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan proses perubahan energi yang terjadi pada orang bersepeda. Gerakan kaki mengubah energi kimia dalam tubuh menjadi energi gerak kinetik. Berupa putaran roda bersepeda, energi kinetik dari putaran roda bersepeda. Menggerakkan generator sehingga berubah menjadi energi listrik. Energi listrik digunakan memanaskan filamen kawat sehingga terjadi perubahan energi listrik. Energi panas kalor memanaskan air dengan tabung sehingga menggerakkan molekul air. Dalam hal ini berarti energi panas kalor berubah menjadi energi gerak kinetik. Apakah jawaban dari kami puas? Ada lagi yang bertanya? Kasih kesempatan. Ada lagi Kak? Tidak ada. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti itu. Baiklah, sekian dari
sebelumnya saya akan menjelaskan tentang energi. Di mana kita ketahui bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Tetapi energi bisa kita ubah menjadi energi bentuk ini dan akan menjadi energi bentuk itu. Contohnya seperti yang teman saya akan jelaskan. Air. Air, proses perubahan energi mekanik menjadi elektrik menjadi panas. Sistem dengan air, input generator, output bohlam, mekanik menjadi elektrik menjadi panas, menghasilkan cahaya. Sistem keran air, input generator cahaya mekanik menjadi elektrik menjadi cahaya menjadi panas menjadi sistem saluran air kincir angin mekanik menjadi elektrik menghasilkan panas menjadi mekanik. Oke, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan akan kita bahas bersama-sama. Ada kelompok yang mau bertanya? Persilakan. Ada? Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Oke, coba kelompok 1. Silakan kepada Sepri kelompok 1. Saya Septriati perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan apa yang terjadi jika perputaran roda dipercepat. Soalnya jelas atau perlu diulang? Oke, jelas ya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Sepri. Putaran roda dipercepat, maka listrik yang dihasilkan generator lebih besar. Energi panas atau power yang memanaskan air lebih besar dan gerakan molekul air pada tabung juga lebih cepat. Bagaimana Sepri dengan jawaban kami? Puas. Apakah jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada kelompok 3, kelompok 4. Tidak. Bertanya? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada, kami akhiri dan tutup presentasi dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ingin maju? Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Tentang apa kelompok 3 ini? Energi matahari ya? Ada matahari. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan LKPD perubahan energi. Perkenalkan, nama saya Tiwi Ati Rahayu. Perkenalkan, nama saya Salih Supaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Pratiwi. Perkenalkan, saya Yanti Ahmeda. Perkenalkan, nama saya Putu Sekira. Baiklah, di sini saya akan memulai
membuka sesi tanya jawab. Kelompok 1 silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah saat ketiga sistem pertama, sistem kedua, sistem ketiga diusulkan pasti terjadi perubahan bentuk energi? Jelaskan pendapat kalian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah saat ketiga sistem dihubungkan pasti terjadi perubahan bentuk energi? Jelaskan pendapat kalian. Tidak semua. Ketiga sistem digabungkan akan mengalami perubahan energi. Contoh, seorang anak yang main sepeda turbin, teko, panel surya, bohlam. Tidak terjadi perubahan energi. Sepeda, panel, bohlam, matahari, turbin, kipas angin, air, panel, kipas, teko, menjadi panel, menjadi kipas. Oke, kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Coba, ada lagi Kak? Masa yang maju cuma satu yang bertanya? Kelompok 4, ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan kepada kelompok 3? Kelompok 2 ada pertanyaan? Hah? Tidak ada? Oke. Baik, Ada? Oke, silakan. Apa hukum kekebalan energi? Apa bunyi hukum Iya, kekebalan kekebalan energi? Oke. hukum kekekalan energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dan dapat dipindahkan dari satu objek ke objek yang lainnya. Pada dasarnya, energi tidak pernah hilang, tetapi diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Mana puas? Puas. Sangat jelas dan puas. Terima kasih jawabannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ya kelompok 4. Kelompok 4 apa? Sistem satunya teko air ya. Ya. Sistem keduanya apa? Generator. Kelompok 1, 2, 3 silakan pertanyaan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dirinya kami di sini akan menjelaskan hasil LKPD kami yaitu TEKOWA. Perkenalkan, nama saya Revalia Fabrika. Perkenalkan, nama saya Bimpa. Saya Dea Ananda. Saya Cynthia Ramadana. Dan saya Tri Ayu Aija. Yang akan dibacakan oleh teman-teman. Sistem 1, TEKOWA. Sistem 2, generator. Sistem 3, air, bola, neon, kincir angin. Air, proses perubahan energi, mekanik menghasilkan panas, berubah elektrik menghasilkan panas. Bola, mekanik menghasilkan panas, berubah elektrik, berubah panas menghasilkan cahaya. Neon, mekanik menghasilkan panas, berubah elektrik menghasilkan cahaya, menghasilkan panas. Kincir angin, mekanik menghasilkan panas, berubah elektrik menghasilkan panas, berubah mekanik. Pembahasan berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan. Apakah ada energi yang hilang pada sistem yang kalian amati? Jelaskan pendapat kalian. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk
yang lainnya dan dapat dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya. Berdasarkan hasil pembuktian atau verifikasi, kesimpulan yang kami dapat yaitu pada sumber energi yang berupa dari energi air dari ke arah matahari ke uap. Sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kesimpulan dari perubahan bentuk energi yang kalian cemaskan. Kesimpulannya. Panel supaya bahwa apakah saat seseorang tidak terjadi perubahan energi harusnya beda pada jawaban dari kelompok ini sudah puas atau belum? Boleh ditanyakan lagi. Bagaimana? Nah, coba berdasarkan tabel yang telah saya kesimpulannya kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya. Kata TV dari belum puas dengan jawaban kelompok 4. Oke, coba. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pada sumber energi yang berupa kendaraan bersepeda, energi air dari keran air, cahaya matahari, energi uap. Sistem keduanya menggunakan generator, sedangkan sumber energi matahari yaitu menggunakan panel surya. Puas. Puas. Oke, Pak. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Tadi? Ada? Ada ya? Langsung itu boleh kelompok 4 ya?
Didi. Kemudian apa lagi? Kelompok 1 tadi. Bohlam. Oke. Berarti ini karena sistem 2-nya sama, oke, sistem 1 sama, berarti akhirnya menghasilkan apa? Cahaya. Cahaya. Kemudian lampu neon. Cahaya apa lagi? Cahaya. Panas ya. Cahaya, kemudian ada energi panas. Yang terakhir itu Kincir angin. turbin ya. Oke. Kemudian prosesnya hampir sama, energi kimia, kemudian berubah menjadi energi mekanik. Kita pakai. Kemudian menghasilkan energi apa? Energi panas, berubah menjadi energi elektrik. Kemudian menghasilkan energi panas. Nah, kemudian berubah menjadi energi mekanik. Itu yang orang bersepeda. Kemudian ada lagi apa? Keran air. Keran air. Keran air sistem 2-nya apa? Generator. Oke, kemudian dengan output atau sistem ketiganya itu sama ya, ada 4. Apa yang dihasilkan kalau misalkan keran air dihubungkan dengan generator, kemudian sistem 3-nya air, apa yang energi apa nomor 2 ya? Tadi mekanik berubah menjadi elektrik. Berubah menjadi energi panas. Oke, sama. Kemudian bohlam juga ya, cahaya. Kemudian neon itu dari cahaya berubah menjadi panas. Terakhir Mekanik. mekanik. Kemudian ada lagi cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu sistem 2-nya pakai apa? Kalian tadi kelompok 3 panel Surya. Surya. Kemudian yang keempat itu apa? Sistem 1-nya apa? Nah, kelompok 4 sistem 2-nya diubah lagi ya ke sistem 3-nya air. Oke. Tadi ada yang bertanya tadi ya, kelompok mana yang bertanya apakah dari 3 sistem itu berubah, semuanya berubah menjadi energi? Kelompoknya apa yang tadi? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Saya kelompok 3. kelompok 3. Apa tadi jawaban mereka apa tadi? Tidak semua ketiga sistem digabungkan akan mengalami perubahan. Contoh seorang anak yang main sepeda. Berarti tidak semuanya berubah ya? Tidak jadi perubahan energi. Contohnya anak bersepeda. Kemudian itu sistem 1. Sistem 2-nya berupa apa? Sistem 2-nya berupa apa? Katanya tadi kan tidak ada yang tidak berubah kan? Tidak adanya perubahan energi. Apa tadi yang sistem 1-nya bersepeda. Kemudian sistem keduanya apa? Panel. Ya, panel. Kemudian sistem 3-nya bola. Apakah terjadi perubahan energi di situ? Tidak. Oke. Kemudian apa lagi? Contohnya matahari. Matahari. Kemudian Generator. turbin. Kemudian Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dari hasil presentasi kalian? Tidak. Sudah paham? Mengerti. Insya Allah. Oke, jadi dari hasil diskusi kita hari ini apa yang bisa kalian simpulkan? Dari hasil materi hari ini, dari hasil diskusi, kemudian ada tanya jawab antar kelompok, apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, ada yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa? Ini Lemang, itu bagus tuh. siapa yang bisa menyimpulkan? Hitam. Ayo, kelompok 1, kelompok 4. Maksud Ayo, oke. Mengendarai bersepeda, keran air, cahaya matahari, teko uap. Sistem keduanya digunakan generator, sedangkan untuk sumber energi dan matahari yaitu menggunakan panel surya dan sebagai sumber energi dengan berbagai macam output pemanasan air, bohlam, neon, turbin, terdapat perubahan energi yang berbeda-beda proses. Jadi dari ketiga sistem 1, 2, dan 3 ya, itu terjadi perubahan energi yang berbeda. Contohnya
Nah, elektrik. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Ini belum Ibu ya? Oke, Ibu ada pertanyaan? Nih, kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Ibu bertanya, kalian jawab ya. Bagaimana kesannya mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kesan kalian apa? Nah, Menariknya karena apa? Sangat bahagia. Karena ada gambarannya, Bu. Sebelumnya pernah menggunakan simulasi PET? Jadi kesannya apa? Senang, terus seru, apalagi bahagia. Menarik. Oke. Itu kesannya ya. Kemudian pengalaman apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, jadi tahu tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Mempercaya diri. Tantangan. Tantangannya lampu mati. Ya, jangan mati. Sering naik. Oke, itu tantangan atau hambatan. Kemudian ada lagi? Apa tadi? Tiwi tadi apa Tiwi? Sinyal. Harus percaya diri. Terus apa lagi? Sinyal. Kemudian apa lagi? Api nge-lag. Pas presentasi apa? Tantangan atau hambatannya apa pas presentasi? Gugup. Gugup. Kemudian apa lagi? Selain gugup? Suara kecil, Bu. Suaranya? Kecil. Itu oleh bawaan gugup tadi mungkin ya? Terus sikap dan perilaku apa saja yang dapat kalian tumbuhkan setelah mengikuti pembelajaran? Sikap perilaku apa? Yang kalian percaya diri, terus pede. Harus pede ya, yakin ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Harus berani ya. Harus berani tampil di depan kelas. Pada saat diskusi harus apa lebih bicara. Nah, lebih aktif lagi ya. Jadi apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Percaya diri. Oke. Yang perlu ditingkatkan selain percaya diri, Harus yakin. harus Yakin. jadi harus yakin dengan jawaban kita ya. Ya. Kalau ditanya presentasi harus yakin jawabannya, jangan ragu. Nanti benar salahnya kan prosesnya belajar kan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kelihatan nggak? Perasaan apa yang menggambarkan kalian setelah belajar ini? Ada yang bosan? Ada yang biasa saja? Bisa jadi. Biasa saja. Banyak senangnya. Banyak bermain, iya. Mungkin pakai pen itu sama saja kalian bermain, ya dak? Main HP Bu maksudnya. Jadi, senang ya? Senang banget. Ya. Oke, coba kumpulkan LKPD-nya dak. Yang sudah selesai, kumpulkan. Satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok semua ya. Oke, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kalian siapkan HP kalian masing-masing. Nah, siapkan HP. Ibu tadi sudah kirim link post test. Bisa dibuka. Oke, sebelumnya kita kembali ke posisi masing-masing dulu. Ini masih bentuk kelompok. Kembali ke posisi masing-masing. Ya, post test. Tadi pre-test, sekarang post test. Coba.
Coba, ada yang belum bisa buka linknya? Ini bisa? Oke, bisa. Kalau sudah bisa, Mana coba kalian kerjakan. Iya. Nah, mungkin nilainya lebih bagus dari yang tadi ya. Halo. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Saleh bisa Saleh? Lagi. Bisa. Bisa ya? Coba. Sudah 6. Ini yang ngirim. Benar? Nah, sudah Bu. Anak ini ada. Siapa yang sudah? Nih, yang sudah ngirim. Wah, si Arifah. Sudah ngirim. Kenapa lagi ya? Kamu siapa lagi? Ngirim berarti. Semuanya hujan. Ini sudah. Ayo. Kasih waktu ya, silakan kerjakan. Tujuh. Hah? Kenapa Saleh? Kenapa? Langsung sendiri, belum dikirim ya? Ya, coba. Jangan langsung kirim kalau belum selesai. Nggak minum ya? Nggak minum. Boleh. Aku betul. Oke, siapa yang terakhir ini? Jawab nih. Tidak, ini sudah ada yang kirim satu lagi. Nah, ada lagi. Imam sudah, Imam? Imam sudah kan? Sudah. Sudah ngirim. Sudah. Saleh ya sudah. Ya, masih ada waktu. Oke, masih ditunggu. Yang sudah selesai, ya kita tunggu jawab kawan yang belum ya. 15 sudah masuk. 15.
Oke, sudah. Oke. Oh, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah selesai post test. Tadi pretest ya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Coba ketua kelas doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita